Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik. Wa aslih lana sya'nana kullah fadhura samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف hafizahullah au rahimahullah, karena saya juga nggak tahu musannifnya ini masih ala qaidil hayah atau sudah intaqala ila rafiqil a'la atau belum. Nafa'ana bihi wa bikum insyaallah fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang mulia ini, malam Jumat, insyaallah kita berkumpul bersama, alhamdulillah, untuk mengkaji ilmu Allah. Ini patut kita syukuri. Okay? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai sekelompok orang yang datang jauh dari tempat tinggalnya, kemudian datang di suatu tempat untuk menuntut ilmu. Okay. Ketika kita memulai awal pengajaran seperti ini, ya, maka yang patut diucapkan oleh seseorang yang mengampu suatu mata pelajaran atau kitab mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua di sini mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ilmu Allah, tidak suatu kondisi atau kesibukan yang sangat luar biasa dan diireni, paham diireni sampean. Dan banyak orang yang iri dengan kalian semua karena ada kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menghafal. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Mangkana aminan fi sirbihi", barang siapa yang tinggal di lingkungan dan dia merasa aman, mu'afan fi badanihi, badannya sehat tanpa cacat, indahu qutu yaumihi, ada makanan yang dimakan pada hari tersebut. Kata beliau, faka'annama hayyazat lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu sudah menjadi miliknya. Jadi sampean kalau pengen jadi orang kaya, nggak usah nunggu jadi bosnya Rans Entertainment. Ya, jadi Sultan Andara nggak usah, jadi Hotman Paris nggak usah. Sampean sekarang ini orang paling kaya. Sampean punya tempat tinggal yang aman. Di Timur Tengah sana mau sholat itu bingung ada bom nyasar. Sampai di sini bisa tenang ngaji, alhamdulillah. Kemudian badan juga alhamdulillah sehat. Kalau kita ke rumah sakit, di sana kita menjumpai beberapa saudara-saudara kita yang kadang melewati harinya itu hanya sekedar untuk menambah masa tenggang hidup, kemoterapi. Ya, kemoterapi itu kan cuma nambah masa tenggang hidup kan. Alhamdulillah kita sehat. Gitu nggih.
Kita juga ada makanan yang dimakan meskipun sederhana, tirakat lah insya Allah. Alhamdulillah, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kata Al-Qur'an, sungguh kalian bakal dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang kalian dapatkan di dunia ini. Saya dulu ketika ngaji beberapa kitab, guru saya dan dari guru-guru saya, termasuk gurunya Buya juga Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kemudian masyayikh yang lain juga, itu adat orang di sana itu kalau mau wudu, kerannya dibuka sedikit, kemudian diambil, ditutup lagi, kemudian langsung dibasuhkan ke muka. Dibuka lagi, ditutup lagi, kemudian dibasuhkan ke wajah. Seperti itu. Agar apa? Agar tetesan air tidak sampai terbuang sia-sia. Agar tetesan air tidak sampai terbuang sia-sia. Karena apa? Dalam Al-Quran sudah jelas, walatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat itu bakal dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Lah jangan sampai, lu kenapa Syekh kok antum seperti itu? Ada air sedikit aja kok ya. Kalau kita kan mungkin dibuka sampai moncrot semuanya itu. Kan gitu. Nggih. Kata beliau napa, saya takut adanya air yang menetes tanpa digunakan untuk berwudu. Kan itu nanti saya dimintai pertanggungjawabannya. Oh, disiksa aja, dimintai pertanggungjawaban aja, susah apalagi disiksa, kan gitu. Oke. Alhamdulillah kita di tempat yang mulia ini bisa mengkaji Al-Quran, bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah insya Allah. Dan perkenalkan, saya belum perkenalan ya. Perkenalkan, saya Thorik Al-Ansori, asli Mojokerto, Jawa Syarqiyah. Sekarang tinggal di Malang. Geser mas, geser. Sekarang tinggal di Malang, di sini di Villa Bukit Tidar, insya Allah dekat. Monggo pilih sampean gowes-gowes silakan mampir. Ngisi bensin lahir batin nggak apa-apa. Di tempat saya, nggih. Alhamdulillah. Sekarang mukim di Malang dan keseharian saya mengajar di Universitas Islam Malang di Fakultas Agama Islam Unisma. Di samping itu saya juga mu'allimah di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali di UIN Maliki Malang. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya setiap hari Kamis ba'da Isya kita insya Allah belajar bareng-bareng, belajar bareng-bareng qawaid fiqhiyah, ya, qawaid fiqhiyah. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya bercahaya, masya Allah, glowing. Ya. Pada saat dulu saya ngaji berbagai macam kitab, guru-guru kami niku senantiasa membuka dengan beberapa wasiat-wasiat, nggak bisa langsung digas gitu nggih. Kan kalau mau naik motor tentu butuh pemanasan dulu. Ya, di antara wasiat-wasiat beliau itu adalah innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu walakinnahu ta'ala la yu'tid dina illa liman yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Akan tetapi Allah taala tidak akan menganugerahkan iman Islam kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Oke. Kalau hanya dunia, uang, mobil, kemudian rumah mewah, ya semuanya itu dimiliki oleh orang yang fasik, munafik, kafir, muslim, semuanya juga memiliki. Tapi Allah Ta'ala nggak akan menganugerahkan iman Islam, apalagi sampai-sampean bisa menghafal Al-Quran, kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Maka alhamdulillah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Di dalam konsep ilmu tasawuf, derajat cinta itu ada dua. Ada derajat mahabbah, ada derajat mahbubiyah. Kalau mahabbah itu sekedar kita cinta gitu saja. Saya cinta seseorang, itu mahabbah. Masalahnya yang dicintai cinta enggak sama saya, kan gitu. Jangan sampai kita
bertepuk sebelah tangan dan itu menyakitkan gitu loh. Tapi jangan khawatir, tidak semua yang bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan dan menyedihkan. Buktinya sampean kalau terbangan kan sebelah tangan kan? Kalau terbangan itu kan sebelah tangan, tapi ya senang-senang aja kan? Gitu. Insya Allah sudah terbiasa bertepuk sebelah tangan ya. Menter. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya adalah saya juga ingin menyampaikan wasiat berikutnya nggih, sebagaimana yang pernah saya pelajari dari beberapa guru-guru kami. Jadi langsung ya wis, nanti kebanyakan wasiat ngantuk nanti. Pun pada kesempatan kali ini kita akan memulai muqaddimah nggih. Muqaddimah kitab Qawaid Fiqhiyah. Ya, Qawaid Fiqhiyah. Kita tahu usul fikih, kita tahu fikih, kita tahu Qawaid Fiqhiyah. Nah, kadang untuk membedakan antara ketiganya itu juga agak sukar. Karena berbagai macam keterbatasan akhirnya juga kadang rancu semua. Nah, insya Allah dari majelis ini kita semua diskusi. Mungkin teman-teman di sini juga punya referensi lain dalam rangka mengkaji Qawaid Fiqhiyah ini. Monggo kita diskusi insya Allah. Setelah saya membacakan kitab, kemudian kita jelaskan bersama-sama. Ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang mempunyai perspektif lain dari pembahasan yang sedang kita bahas, nggak bisa disampaikan nantinya gitu nggih. Tapi karena ini muqaddimah, saya kira ya nggak apa-apalah untuk pemanasan saya bahas muqaddimahnya dulu saja untuk usul fikih itu sendiri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semuanya sudah mendapatkan ini nggih. Napa niki jenenge PDF-nya ya. Dan pesan saya itu tadi mohon bisa dikoordinasikan sebisa mungkin minggu depan kita sudah punya nuskhohnya seperti ini. Ya, waduh saya kitabnya sudah banyak. Itu kan belum saya baca semua, masa kok beli kitab lagi? Nah gitu. Lebih baik sampean punya banyak kitab tapi nggak bisa baca daripada wis gak duwe kitab gak iso maca pisan. Nah, itu kan sudah jatuh ketimpa duren. Ngoten. Gitu nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya berikan penjelasan sekilas nggih, usul fikih, kemudian fikih, qawaid fiqhiyah, dan beberapa hal penting yang perlu kiranya menurut saya dijadikan awal muqaddimah dalam pertemuan pertama kita kali ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan mempelajari singkat pengertian usul fikih, pengertian fikih, pengertian qawaid fiqhiyah. Ya, pengertian qawaid fiqhiyah insyaallah. Yang pertama usul fikih terlebih dahulu. Nggih, usul fikih terlebih dahulu. Tentu detailnya akan kita temukan di kitab nggih. Saya menjelaskan secara sekilas dulu. Kalaupun saya menyebutkan satu ta'rif atau definisi, itu ta'rifnya ta'rif am, ta'rif umum. Ngonten, ta'rif umum tentu saya kutipkan dari beberapa literatur nggih. Khususnya usul fikih, entah ada yang dari Ghayatul Wusul, dari Al-Wajiz, ada yang dari Badrut Thali' fi Halli Al-Fadhi Jam'il Jawami', macam-macam insyaallah. Yang pertama adalah usul fikih nggih. Usul fikih. Nah, di dalam kitab Al-Wajiz dijelaskan usul fikih itu apa. Mungkin beberapa hal yang perlu dicatat sama catat nggak masalah. Usul fikih itu adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Wa halil mustafid. Ma'tuf ya. Wa halil mustafid. Itu Arabnya. Nek gak kober nulis Arabin tulis bahasa Indonesia ya. Ngoten. Usulul fikih tanpa mengurangi rasa hormat saya ke jenengan semua nggih.
Usul fikih ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi usul fikih itu adalah mengetahui dalil-dalil fikih, mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmal. Secara umum. Dan cara istifadah dari dalil tersebut beserta halil mustafid. Halil mustafid itu apa? Halil mustafid itu berbagai macam kondisi atau keadaan muqallid ataupun mujtahid. Ya, ada muqallid, ada mujtahid. Oke. Ketika kita mempelajari hukum-hukum Islam, ya, di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan, sampai lebih tahu tentunya tentang Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Maka dalil di dalam agama kita ini, ya, dalil di dalam agama kita ini tentu sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis, gitu. Tapi karena ada ayat ini, maka kita nggak boleh sembarangan mengambil dalil tersebut. Harus ada instrumen-instrumen tertentu yang digunakan untuk memahami dalil tersebut. Berdasarkan ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr, orang yang berilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Berarti berdasarkan ayat ini, umat Islam atau manusia dibagi menjadi dua. Ada yang pinter, ada yang nggak pinter, kan gitu. Yang pinter itu siapa? Imam mujtahid. Yo, ada imam secara urut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Yang nggak pinter siapa? Ya kita yang muqallid ini. Ini yang nggak pinter. Kita semuanya muqallid ini. Karena tidak bisa membuat satu kaidah usul fikih sendiri. Bahkan Syekhoni di dalam mazhab Syafi'i, ada Imam Nawawi dan Rafi'i, mereka pun tidak bisa lepas dari kaidah usul fikihnya Imam Syafi'i. Meskipun mereka berstatus sebagai mujtahid tarjih fi qaul, ya, tapi mereka tidak bisa lepas dari kaidah usul fikihnya Imam Syafi'i, sekelas Imam Nawawi itu. Ya, Imam Nawawi ad-Dimashqi. Kalau Imam Nawawi ad-Dimashqi itu yang nulis Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, itu nggih, masyhur insyaallah Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin itu. Beliau usianya pendek tapi barokah. Meninggal dalam keadaan jomblo gitu. Sama meniru pinternya ya, jangan meniru mati jomblonya. Ngenes itu mati jomblo ya. Ngonten. Baik. Itu usul fikih nggih. Nanti kita juga akan membahas sedikit nggih. Saya membawa kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, ya sekilas lah kita gunakan untuk istifadah insyaallah di sela-sela pembahasan kita terkait usul fikih dan qawaid fiqhiyah ini insyaallah. Ya, usul fikih tadi itu apa? Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmal beserta cara istifadah, cara mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut serta membahas tentang halil mustafid. Mustafid itu apa? Mustafid itu ya muqallid dan mujtahid. Mujtahid itu mujtahid imam, ya seperti tadi yang saya sebutkan. Tentu selain 4 madhab itu ada madhab-madhab yang lain. Ya, madhab Imam Laits, madhab banyaklah selain madhab-madhab tersebut. Tapi yang dilestarikan bisa terjaga hingga sekarang itu hanya madhab 4 yang muktabar ini. Gitu nggih, sama ikut madhab Imam Syafi'i. Pokoknya aja sampai ikut madhab Imam Arifin apa Imam Samudra, jangan ya. Jangan. Itu usul fikih. Ada imam lagi di sini. Oh, alhamdulillah. Ya Mas Prayogo. Ya, itu usul fikih nggih. Itu adalah usul fikih. Nah, sekarang fikihnya itu apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, usul itu fikih. Fikih itu apa? Ilmu yang membahas seputar hukum-hukum syariah. Ilmu yang membahas seputar hukum-hukum syariah. Yang kaitannya adalah amaliyah.
yang kaitannya adalah amaliyah. Yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, itu adalah fikih. Gitu nggih. Qawaid fikih nanti kita coba mensinkronkan antara satu dengan yang lain insyaallah melalui beberapa contoh. Usul qawaid fikih. Kalau qawaid fikih apa? Hukmun yantabiqu ala mu'dhami juz'iyatihi. Hukmun yantabiqu ala mu'dhami juz'iyatihi. Hukum yang berlaku bagi sebagian besar cabang-cabang permasalahan fikih. Oke, hukum yang berlaku pada masing-masing cabang-cabang permasalahan fikih. Sekarang gini. Ada usul fikih, kemudian ada fikih, ada qawaid fikhiyah. Gitu nggih? Ada qawaid fikhiyah. Lah tentu usul fikih, qawaid fikhiyah, fikih itu tiga hal yang berbeda lah tentunya. Gitu nggih? Itu adalah tiga hal yang berbeda. Usul fikih itu tentang apa? Usul fikih itu adalah tentang cara bagaimana menghasilkan satu hukum fikih. Gitu nggih. Cara tentang bagaimana menghasilkan satu hukum fikih. Para ulama terdahulu tentunya ketika membahas berbagai macam hukum, itu kan punya beberapa metode. Kok sampai bisa melahirkan hukum haram, bisa melahirkan hukum sunnah, bisa melahirkan hukum wajib. Ya, lah metode-metodenya ini adalah kaitannya dengan usul fikih. Gitu nggih. Setelah ada usul fikih, kemudian produk jadilah satu hukum yaitu hukum fikih. Gitu. Jadilah satu hukum yaitu hukum fikih. Ngoten. Nah, kemudian karena hukum-hukum fikih itu juga nanti bakal kita temukan banyak. Hukum fikih kan banyak. Gitu. Hukum menikah bagi santri mamba usulihi li tahfidzul Quran. Apa? Ngono. Oh, jangan langsung dipukul rata, gitu nggih. Tafsil bagi yang jangan dulu. Bagi yang kiri, wes ngene iku macam-macam lah. Bagi yang sultan, bagi yang wis ngono iku macam-macam. Lah itu cara menghasilkan hukumnya itu sendiri tentu berdasarkan usul fikih nggih. Ada usul fikih, kemudian jadi satu produk yaitu fikih. Nah, biasanya para ulama terdahulu itu ketika menjumpai berbagai macam permasalahan, itu langsung mereka itu mengamati satu demi satu permasalahan. Nggih, satu demi satu permasalahan. Dari setiap hukum-hukum, nggih, para ulama terdahulu niku berusaha untuk mengeneralisir. Gitu nggih. Maka ditemukan satu istilah yaitu al-asbah wan nadhair. Nggih, al-asbah wan nadhair, keserupaan dan perbandingan. Keserupaan dan perbandingan. Mungkin sik bulet nek bae sampean. Tapi enggak masalah. Ini awalan dulu. Keserupaan dan perbandingan. Misalnya gini, contoh nggih. Oh, salat itu kan butuh niat. Puasa, kita bicara mazhab Syafi'i nggih. Mazhab lain ada yang tidak mewajibkan niat, tidak menjadikan niat sebagai rukun. Salat ada yang butuh niat. Puasa Ramadan butuh niat. Iktikaf niat. Kemudian apa mana? Bahkan mati. Oh, mandi. Waduh. Kalau saya biasa mandi gak niat, kecuali pada kondisi tertentu. Gitu. Sekian lah, wong sekian banyak ibadah sedeling mandi besar. Oke lah, ya wes, salat, puasa, mandi besar, bahkan di sebagian qaul itu niatul khuruj minas shalah. Ya, kalau sholat selesai itu kan ada yang menyaratkan niat keluar dari sholat. Kan ada yang menyarankan seperti itu kan, ngoten. Itu semua butuh niat.
Nah, para ulama akhirnya melakukan satu proses yang disebut al-asbah wan nadhair. Nggih. Al-asbah wan nadhair itu apa? Asbah wan nadhair itu adalah analisis keserupaan dan perbandingan. Keserupaan dan perbandingan. Oh, sama-sama semuanya butuh niat. Salat ini. Maka disimpulkan ada mereka mendeteksi, diambil kesimpulan, akhirnya menjadi satu kaidah yaitu al-umuru bimaqasitiha. Al-umuru bimaqasitiha. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya, niatnya. Nggih, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yakihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, hadis ini nggih, wis ini yo mukri, yo ahli hadis. Masyaallah. Ahli hadis enggak apa-apa, asal jangan ahli hadas. Gitu ya. Oke. Ya. Berarti kan berbagai macam ibadah dikumpulkan akhirnya menghasilkan satu hukum yaitu al-umuru bimaqasitiha. Maka al-umur bimaqasitiha ini adalah qawaid fiqhiyah. Gitu nggih. Usul fikih, kemudian qawaid fiqhiyah. Di mana qawaid fiqhiyah ini sendiri nanti digunakan untuk menghukumi atau merumpunkan beberapa ibadah-ibadah yang kembali ke fikih. Maka memang bisa dikatakan darurat tasalsul yang seperti itu. Nanti kembali ke fikih lagi juga qawaid fiqhiyah itu sendiri. Paham ya? Paham nggih? Oke, itu seputar qawaid fiqhiyah nggih. Innamal amalu binniyat. Ya, innamal amalu binniyat itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i takdirnya adalah innama sihhatul a'mali binniyah. Sesungguhnya sahnya amal. Berarti kalau nggak ada niat nggak sah amale. Ngono. Kan ngono. Kalau menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, innama kamalul a'mali. Sesungguhnya sempurnanya amal bergantung pada niatnya. Lah itu semua kan teks. Itu kan Rasulullah kan sebagai musyarri' yang mensyariatkan, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebagai musyarri' tentu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Semuanya kan menjadi hukum. Nah, para ulama akhirnya menjadi menganalisis akhirnya jadi satu hukum. Oh, berarti niat dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun. Ngoten lho. Kalau enggak ada niat enggak sah ibadahnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngoten. Faham ya kaitannya usul fikih kemudian fikih ke qawaid fikih. Insyaallah faham nggih? Insyaallah faham. Masyaallah. Insyaallah-nya orang Indonesia itu enggak tahu berapa persen itu. Kalau dulu saya dulu S1-nya di Jamiah Imam Syafi'i Cianjur, Jawa Barat. Nggih, kemudian S2-nya di sini di Malang. Terus tengah-tengah S2 saya nikah, alhamdulillah. Gitu. Oh, ada S2, sama S2. Oke. Loh. Sigana sing ndongano amin. Iya. Nah, bukan itu poinnya. Jadi kok jadi lupa saya mau ngomong apa ya. Ya, bukan itu poinnya sebenarnya. Jadi memang mempelajari beberapa cabang keilmuan itu perlu fokus, okay? Perlu fokus. Nah, sekarang kita belajar qawaid fikih. Harapan saya teman-teman insyaallah bisa fokus semuanya, gitu nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Qawaid fikih itu sendiri. Qawaid fikih fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mentafri' hukum-hukum. Ya, jadi tadi ada sholat, ada puasa, atau ala qaul santri sini mandi besar, gitu nggih. Itu kan juga butuh niat, gitu. Akhirnya timbul satu kaidah al-umuru bimaqasitiha, kan gitu. Lah, timbullah kaidah fiqhiyah. Al-umuru bimaqasitiha kaidah fiqhiyah kan? Nah, kaidah fikih berarti dari usul fikih kemudian menghasilkan satu produk fikih.
Ini saya bicara masalah metodologi nggih. Loh, fikih bukannya sudah ada di zaman Rasulullah? Ya memang sudah ada, praktek sholatnya sudah ada. Kita hanya bicara masalah bagaimana kita memahami sampainya hukum kepada kita, kan gitu. Kita juga nggak bisa langsung ngambil satu kesimpulan hukum dari Rasulullah langsung, dari Al-Quran langsung, ya kebingungan, nonton loh, bahaya nanti. Pun fungsinya tadi mentafrik nggih. Nah, untuk kaidah fikih ini atau memang qawaid fikih itu dengan bahasa lain itu al-asbah wan nadhair. Jadi al-asbah wan nadhair dengan qawaid fikih itu hampir sama lah memang. Bahasanya itu hampir sama karena nanti yang akan kita pelajari itu juga beberapa kaidah-kaidah kemudian diberlakukan kepada beberapa permasalahan fikih. Gitu nggih. Nah, sampai Imam Suyuti kemudian Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Itu Tajuddin As-Subki itu anaknya Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi bapak sa anaknya sama-sama alim itu, Masya Allah ya. Makanya sampai sekarang alim itu insya Allah nggak malu lah nyuruh anaknya alim itu ya. Kan ngonten sih. Sekarang hafal Al-Quran itu besok mengintervensi anaknya untuk hafal Al-Quran nggak malu. Kan gitu. Kalau misalnya sampean nggak hafal Al-Quran terus mana sampean besok harus hafal Al-Quran, sampean luka hafal. Mosok membebankan sesuatu yang tidak dimampui oleh kamu kepada saya, kan gitu kan. Bahaya itu. Luar biasa. Kesibukan sampean itu setoran menghafal itu luar biasa. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya niku pernah menjelaskan man hafizul Qur'ana mutti'a bi aqlihi wa in balagha mi'ah. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, akalnya akan dijaga oleh Allah meskipun usianya sampai 100 tahun. Nggih. Orang hafal Al-Qur'an itu pikun jarang. Hampir enggak ada. Ya, karena tiap hari murojaah. Tiap hari murojaah nambah setoran hafal. Insya Allah akal sama dijaga, enggak gampang pikun, enggak gampang pelupa gitu loh. Ini masalah duit tok lupa-lupa terus. Kalau masalah selain dunia insya Allah lancar, nonton nggih. Soal Nabi Muhammad, nonton lah semuanya nanti dunia akhirat insya Allah katut, manut semuanya nonton. Soal Nabi Muhammad, ya Imam As-Suyuti dan Imam Tajuddin As-Subki sampai beliau berdua ini mengatakan al-asbah wan nadhair atau ilmu qawaid fiqhiyah ini sendiri adalah satu keniscayaan bagi orang yang ingin mempelajari syariat Islam ini dengan mendalam. Gitu nggih. Kita nggak akan bisa faham sepenuhnya, nggak akan bisa faham dengan mendalam kalau tidak mempelajari ilmu ini, tidak mempelajari qawaid fikih ini atau al-asbah wan nadhair ini. Gitu nggih. Karena ya memang itu tadi usul fikih, kemudian sampai melahirkan satu fikih, qawaid fikih nanti bisa menghukumi, mengklasifikasikan beberapa hukum. Nah itu kan butuh badlul wus'i, butuh mencurahkan tenaga dan pikiran yang luar biasa. Kan ngono. Cara mondok ngentekno beras piro iku pisan. Kan ngonten. Butuh waktu yang lama juga. Kan ngonten. Nah, makanya Imam Suyuti dan Imam Tajuddin As-Subki mengatakan mempelajari qawaid fiqhiyah ataupun al-asbah wan nadhair bagi orang yang ingin mendalami ilmu agama secara mendalam adalah satu keniscayaan, harus benar-benar diperhatikan. Okay. Nah, qawaid fikih ini sendiri secara disiplin ilmu itu diawali dari mazhab Hanafi. Okay. Diawali dari mazhab Hanafi. Di antara 4 mazhab ini yang paling sepuh kan Hanafi ya. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Okay. Ada satu ulama dari mazhab Hanafi namanya Imam Ad-Dabbas. Imam Ad-Dabbas. Okay. Beliau itu sampai mengklasifikasikan ya itu tadi prosesnya nggih. Ada satu masalah fikih atau hukum fikih itu tadi ya misalnya salat, kemudian puasa ila akhirih ternyata butuh niat. Nah, itu berarti dirumpunkan dengan kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Nah, Imam Ad-Dabbas kemudian membuat hal-hal yang seperti ini. Beliau yang mengawali Imam Ad-Dabbas gitu nggih. Nah, akhirnya seluruh masalah-masalah dalam mazhab Imam Abu Hanifah niku sampai oleh beliau bisa digolongkan ke 14 kaidah tok. 14 kaidah tok. Wis enak kita sebagai
mahasiswi, dosen itu sekarang enak etok, sudah diteliti semua oleh orang-orang terdahulu. Makanya ada mahasiswa saya itu pernah ngomong gini, ngapain penelitian tuh? Kan sudah habis sudah habis dibahas orang-orang terdahulu. Oh iya ya. Ini pernyataan orang males ya gini. Oke. Diawali oleh mazhab Imam Hanafi, Imam Ad-Dabbas. Beliau sampai bisa mengembalikan seluruh masalah fikih itu hanya dalam 14 kaidah saja. Nah, akhirnya Imam Ad-Dabbas tindakan beliau seperti ini didengar oleh ulama di mazhab-mazhab yang lain, gitu. Ulama di mazhab-mazhab yang lain. Akhirnya dalam mazhab Syafi'i ada yang meniru beliau sehingga sampai bisa mengembalikan berbagai macam masalah fikih hanya dalam 5 kaidah atau yang biasanya kita dengar atau yang biasanya kita kenal al-qawaid al-kulliyah al-khamsah. Nggih, al-qawaid al-kulliyah al-khamsah. Ngoten. Kemudian ada juga yang sampai menyederhanakan, enggak 5. Disederhanakan lagi, cuma ada 2. Ada jalbul masoleh sama darul mafasid. Di mana-mana hukum itu 2 ini tok wis. Jalbul masoleh narik kemaslahatan atau darul mafasid menolak atau mencegah kerusakan. Wis itu wis. Gitu nggih. Makanya cara saya punya adik ya di rumah itu kalau ikut Jumatan nggih, ditanya oleh bapak saya. Tadi ikut Jumatan, ikut. Terus khotibnya bilang apa? Pokoknya disuruh meninggalkan yang mungkar, disuruh mengerjakan yang wajib. Intinya kan itu kan? Enak wis. Pokoknya diminta meninggalkan yang mungkar, terus disuruh mengerjakan yang wajib. Oh no. Betul, pinter. Lah hukum kan akhirnya juga itu kan, cuma hanya sekedar berkutat jalbul masoleh dan darul mafasid. Ngoten, narik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Datanglah Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam. Sultanul Ulama, rajanya para ulama, namanya Izzuddin bin Abdussalam, menyederhanakan lagi, enggak 2 tapi 1. Enggak 2 tapi 1, hanya jalbul masoleh. Hanya jalbul masoleh, narik kemaslahatan. Ngapain pakai darul mafasid? Kalau sudah masoleh enggak mungkin ada mafsadah kan gitu. Enggak mungkin ada mafsadah. Kalau sudah jalbul masoleh, kemaslahatan sudah ada, ya sudah mafsadah enggak mungkin ada. Nah, itu Izzuddin bin Abdussalam. Akhirnya nggih ngoten, timbullah berbagai macam kesimpulan-kesimpulan hukum yang akhirnya menjadi kaidah, qawaid fiqhiyah. Akan kita pelajari insyaallah dalam beberapa minggu ini insyaallah. Kalau Nabi Muhammad banyak kitab-kitab qawaid fiqhiyah kalau kita ingin mendalaminya gitu nggih. Kalau kitab yang akan kita kaji kali ini Al-Qawaid Al-Fiqhiyah gitu. Saya kira judulnya itu nggih insyaallah. Dan yang menulis itu orang Damaskus, salah satu ulama alim dari Damaskus insyaallah. Nah, di antara kitab-kitab yang terkenal dalam Qawaid Fiqhiyah itu ada Al-Asbab wan Nadhair. Karya Imam Suyuti, karya Imam Tajuddin As-Subki itu juga ada. Nggih, Al-Asbab wan Nadhair. Atau kalau ingin yang lebih keren lagi itu Aswanonto itu bagi saya itu saya baca sambil tidur bisa itu. Kepingin yang lebih tinggi lagi ada Al-Manthur. Al-Manthur fil Qawaid Al-Fiqhiyah punya Badruddin Az-Zarkashi. Itu. Itu seputar Qawaid Fiqhiyah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam mempelajari qawaid fiqhiyah. Ya, usul fikih, kemudian fikih, kemudian lahirlah qawaid fiqhiyah. Di mana qawaid fiqhiyah ini nanti juga dapat menghukumi beberapa permasalahan di dalam masalah fiqhiyah. Ngoten nggih. Insyaallah lah kalau kita belajar fikih, usul fikih itu manfaat lah insyaallah. Nggih, manfaat. Dan harapan ini belajar akidah juga kan di sampean iki.
Ada kitab akidah yang dikaji? Akidah? Belum. Bukan di kampus di sini. Oh, masih tasawuf dulu ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, nanti nopo? Gini misalnya sudah hatam, nanti ganti akidah sudah hatam. Jadi kan yo komplit gitu loh. Ya apal Quran, ahli ilmu kalam, ahli hadis. Asal jangan ahli hadis ya. Nggih. Imam Malik pernah berkata, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak." Barang siapa yang belajar ilmu fikih tanpa tasawuf, maka dia menjadi orang fasik. Ya, fikih tok tanpa dicampuri, dibumbui dengan tasawuf untuk melunakkan hati atau melembutkan hati. Akhirnya keras, kaku. Hidupnya terlalu tekstual, sesuai dengan template hidupnya itu nanti. Kan gitu. Template apa ngono. Jurnal apa gitu. Ngonten. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang mempelajari tasawuf tanpa memperhatikan fikih, maka tazandaq. Dia menjadi orang zindiq. Zindiq niku zahire tok muslim tapi dalamnya ahli nifaq, ahli munafik naudzubillah. Nggih. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang bisa mengumpulkan keduanya maka dia beruntung, ya. Maka dia beruntung. Ngoten lho sampean qawaid fiqhiyah. Tasawuf wis luar biasa itu punan. Al-muhaqqiq, al-mudaqqiq, al-muqri. Ngoten. Ya, itu seputar apa yang akan kita pelajari nanti nggih. Jadi penting memang untuk menyeimbangkan antara fikih dan tasawuf niku. Nggih, biar sama juga enggak kaku. Nanti kalau tasawuf tok tanpa fikih itu ya bahaya. Nggih, bahaya. Saya dulu itu awal-awal di Malang tuh ngajar Safinatun Najah. Itu kan kitab dasar, memang dasar, tapi penting sekali untuk diketahui betul. Nggih. Di situ ada dua kelas memang. Satunya itu kayak pengajian tasawuf gitu, yang hadir itu dosen-dosen UM yang sepuh-sepuh gitu. Yang sukanya itu ngomong daripada mendengar. Terus saya di sebelahnya lagi itu ngaji Safinatun Najah. Peserta yang di sebelah itu ada sekitar 35. Peserta saya ada 3. Cuma ada 3 itu yang mempelajari fikih Safinah itu. Saya bawa kitab, kemudian keluar ada beberapa orang yang ikut kajian di sebelah, pengajian di sebelah. Oh, bilang gini, loh, ngajinya baru fikih ya. Nanti kalau sudah selesai di sini pindah ke sana ya tasawuf yang seperti itu. Nah, saya itu bergumam gini, loh nggak masalah, memang ya nggak masalah sih seperti itu. Asal fikih kamu benar-benar matang gitu loh. Loh, yang membatalkan wudu nggak tahu, ngapain membahas Rasulullah di Fathu Makkah. Ada Piagam Madinah itu Rasulullah menerima pluralisme, wes macam-macam. Bahas pluralisme tapi hal-hal yang membatalkan wudu gak ngerti. Wah, itu kan musibah kan? Musibah besar itu. Nonton loh. Belajar sejarah, tanpa belajar sejarah, belajar akhlak itulah. Tanpa dibekali dengan fikih yang kuat. Akhirnya apa? Semuanya itu yo subjektif. Paham nggak sampean? Subjektif. Oh, Rasulullah itu adalah seorang pemimpin sejati, presiden, politikus ulung ini. Soalnya apa? Dia politikus. Tidak dibarengi dengan kacamata fikih yang harus adil, harus analisisnya kuat, macam-macam gitu. Jadi penting ya sama menyeimbangkan antara fikih dan tasawuf. Ada beberapa pemahaman tasawuf ya yang sangat masyhur di Malang dan mungkin teman-teman pernah mendengar. Ya. Pemahaman tasawuf ini itu ngakune dia berusaha menafsiri Al-Qur'an secara tafsir isyari, tafsir sufi. Ngonten. Ketika menafsiri Al-Qur'an wattini wazaitun,
Wa turi sinin wa hadzal baladil amin gitu. Watini itu kan wawunya wawu qasam, wawu sumpah gitu. Demi buah tin, demi buah zaitun. Wa turi sinin kan gitu kan? Nah, orang yang bersangkutan ini itu mengatakan itu tin dan zaitun itu maknanya bukan tin dan zaitun, tapi farjinya orang laki-laki dan farjinya orang perempuan. Wa hadzal baladil amin. Jadi wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Untuk menuju balad amin, negara yang aman sentosa. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh ada yang namanya perzinahan. Oh no. Maknanya sih oke sih. Cuman iki lho, teko ndi ngono lho. Itu kan kalau sampean belajar nahwu yang paling dasar pun ketawa kan. Wawunya wawu qasam, sumpah, gitu. Wawunya setelahnya itu ya maktuf ke sebelahnya. Watini wa zaituni wa turisin ya maktuf lagi. Ngapain ke balad amin gitu. Kan ya lucu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui ilmu secara menyeluruh mendalam. Harapan saya semuanya insyaallah bisa fokus ya untuk qawaid fikih ini. Soal Nabi Muhammad. Kita tadi mulai jam berapa? Jam 8 atau setengah 8? Oh gitu ya. Oke. Saya ingin membaca sedikit niki nggih beberapa faidah atau kaidah beberapa faidah dalam kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi berharganya zaman atau waktu bagi para ulama. Sekilas insyaallah nanti kita buka tanya jawab insyaallah. Untuk berikutnya saya mohon benar-benar diusahakan minggu depan semuanya ada kitab ya. Saya juga pesan satu. Kalau butuh link seperti yang nyetak kitab kayak gini nanti bisa nanti tak kasih nomornya sampean syukur bisa nego gitulah. Ini tak banyak gitu loh. Mbok yo per nuskhoh itu 5.000 misalnya. Iya. 5.000 itu ya sudah fotokopiannya punya kamu sendiri. Nonton. Semuanya bisa punya kitab nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bayanus sunnah al-mutahharah li qimatiz zaman. Ya, ini kan semuanya kan menghafal Al-Qur'an, terus sambil kuliah juga kan. Luar biasa itu. Kuliah menghafal Al-Qur'an. Itu kalau enggak orang pilihan enggak bisa itu. Nonton. Kalau enggak orang muwafaq, taufik muwafaq. Muwafaq itu makna Jawanya wong kang den tulungi nglakoni perkara apik. Ya, kalau enggak muwafaq itu enggak bisa itu yang bisa menyeimbangkan antara belajar, kuliah, tugas macam-macam dengan menghafal Al-Qur'an. Insyaallah hatam semuanya insyaallah. Bayanus sunnah al-mutahharah li qimatiz zaman. Ya, keterangan sunnah mutahharah seputar qimatuz zaman. Jadi berharganya zaman atau waktu. Ada yang enggak paham bahasa Jawa? Oh, enggak paham ya. Ya sudah berarti saya full bahasa Indonesia insyaallah. Sorry nggih kalau ada yang keprojot. Apa bahasa Indonesia keprojot ini? Ayo apa? Oh iya, ada kesilapan. Oh, iya. Amma sunnatul mutahharah, adapun sunnah yang disucikan, fal bayanu fiha asrahu wa awdah. Maka keterangan di dalam sunnah tersebut asrahu, lebih terang, wa awdahu, tegasnya terang. Faqad rawal Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah mengatakan bersabda ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirum minan nas, banyak orang terperdaya tertipu di dalam nikmat tersebut. Banyak orang yang merugi, banyak orang yang enggak bisa memanfaatkan dua nikmat ini, as-sihhatu wal faragh, sehat dan punya masa luang.
punya sehat, alhamdulillah. Waktu luang itu juga nikmat luar biasa. Ngoten. Kok sesekali butuh yang namanya mabar misalnya. Ya, misalnya, ya enggak masalah. Ya sehari 30 menit misalnya. Gitu nggih. Ora kok non stop gitu. Jangan sampai non stop nggih. Nek mabarnya non stop itu malah apa? Ngenten chip pakai ya. Menghabiskan chip banyak itu nanti gitu. Saya nggak tahu ya. Iya judi memang, judi. Itu saya kan sering tuh ketemu dengan mahasiswa dan pertanyaan mereka macam-macam. Saya bukan gamer ya. Cuma berdasarkan informasi itu aja. Akhirnya saya tahu lah. Oh gini gitu. Gitu. HP paling isinya yo YouTube Kids punya anak saya itu. Bukan mabar-mabar itu enggak. Jadi dua nikmat tersebut banyak terlalaikan, masa sehat dan masa luang. Itu harus benar-benar diperhatikan. Fazamanu ni'matun julla wa minhatun kubra. Zaman atau waktu luang adalah nikmat yang luhur, tinggi, besar. Wa minhatun kubra, anugerah yang besar. La yadriha wa yastafidu minha kullal faidati illal muwaffaqun. Tidak akan bisa mengetahui nikmat tersebut dan mengambil faidah dari waktu tersebut kecuali orang-orang yang diberikan taufik. Gitu nggih, diberikan taufik. Mabunun fihi makatsirun minan nas. Banyak orang yang terlena dua nikmat tersebut. Artinya apa? Sedikit yang bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Di dalam kesempatan lain para ulama terdahulu niku berkata, ya, alamatus syaqawati salasah. Ya, tanda orang rugi, sengsara itu ada 3. Tanda orang rugi atau sengsara itu ada 3. Yurzaku al-ilmu wa yuhramu 'anil amal. Dikaruniai ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya. Punya ilmu tapi nggak bisa mengamalkannya, nggih, sengsara, kasihan. Wa yurzakul amalu wa yuhramu 'anil ikhlas. Dikaruniai amal tapi nggak bisa ikhlas, itu juga musibah, sengsara. Wa yurzaku suhbatas sholihin wala yahtarimu lahum. Dia dianugerahi berkawan dengan orang-orang soleh tapi tidak bisa memuliakan mereka. Nggih. Punya ilmu nggak bisa beramal. Punya amal tapi nggak bisa ikhlas. Berkumpul dengan orang-orang soleh ini semua orang-orang soleh insyaallah. Masya Allah ini. Tapi nggak bisa menghormati satu sama lain. Waduh itu eman sekali. Nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Wallahu alam bishawab. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini pembukaan nggih. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan. Kemudian pesan saya itu tadi nggih, sebisa mungkin untuk pertemuan berikutnya ini semuanya sudah ada kitab sehingga kita langsung bisa mulai pembahasan beberapa kaidah-kaidah yang akan kita selesaikan di dalam tahun ini. Insyaallah tahun ini hatam lah insyaallah. Sebelum akhir tahun insyaallah hatam insyaallah. Ada yang ditanyakan? Faham insyaallah. Gampang kok. Apa masalah hadas? Ibu cukup. Wallahu a'lam bishawab.